How do you there? I hope you in a good condition and happy. Well, before we start our online learning, don't forget pray first. Well, now we are going to our lesson about. Alright, my student, today is Thursday, 9 September 2021, Term 3, Toko dan Penemuan, Subtem 1, Penemu yang Mengubah Dunia. Lesson 3. The aim of our lesson today are mampu menyebutkan dan mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran dengan mandiri, mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Ya, kita nanti buka buku pena halaman 147, 148, 156 dan 157 karena materi bahasa Indonesia hari ini adalah penggabungan ya dengan materi yang sama, topik yang sama. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Yaitu merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, apa itu fenomena? Fenomena itu adalah gejala. Kalau dalam ilmu sosial yaitu masalah sosial. Hal-hal yang disaksikan dengan panca indera. Misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Simpulan itu penutup, gitu ya. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca terlebih dahulu keseluruhan isi dari suatu teks yang terdiri dari beberapa paragraf ya untuk mendapatkan sebuah simpulan. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan juga menjawab pertanyaan. Jadi tidak cukup hanya membaca ya, tetapi juga menjawab pertanyaan ya. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca kita misalkan mengenai proses terjadinya sesuatu ya. Tadi bisa tentang budaya, gejala alam, proses terjadinya sesuatu. Sesuatu itu apa ya? Nanti akan ada kita bahas di berikutnya. Teks eksplanasi memiliki struktur urutan ya Nak agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, dikatakanlah itu pembukaan, deretan penjelas, yaitu isi, dan penutup simpulan. Ya, tadi pembukaan pernyataan umum, isi, deretan penjelas, ya, simpulan penutup. Nah, kalian buka nanti ada buku pena. Marconi sang penemu radio, yaitu dalam buku pena halaman 147. Marconi sang penemu radio juga dia halaman 157. Antonio Meucci pria Itali penemu telepon. Nah, dari kedua teks ini kalian pilih ya, mana teks yang kamu suka untuk kamu pahami, untuk kamu ketahui apa yang ditemukannya. Nah, setelah kamu baca tadi Antonio Meucci pria Italia penemu telepon dengan Marconi sang penemu radio, kamu bisa membuatnya menjadi sebuah peta pikiran. Peta pikiran. Nanti bisa kalian buka bukunya. Mengapa tidak Ibu buat dalam PowerPoint? Supaya juga kalian membuka buku pena ya, supaya buku penanya aktif begitu ya Nak ya. Nah, membuat peta pikiran. Ya, seperti dalam buku pena di sini Marconi sang penemu radio. Kelahiran Marconi kapan? Ya.
penemuan Marconi apa? Pengaruh penemuan Marconi itu apa? Ya, misalkan Marconi penemu radio, Antonio Meucci telepon, juga James Naismith yaitu penemu olahraga. Nah, misalkan ini dia kan kelahiran Mr. James Naismith, ya, penemuannya adalah olahraga bola basket. Pengaruhnya untuk masyarakat pada saat itu dan untuk saat ini kita rasakan, menghilangkan kebosanan yang dialami murid-murid dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Nah, jadi tugas kita tadi memilih dari teks Marconi dengan tadi teksnya yaitu Antonio. Pilih salah satu, buat dia dalam peta pikiran. Peta pikirannya sudah ada dalam tabel halaman 148, ya. Begitu. Itulah tugas bahasa Indonesianya. Nah, sekarang muatan IPA. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri, ya. Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana itu dikatakan rangkaian seri dan bagaimana itu rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri, artinya berderet. Artinya berderet atau tidak bercabang Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam. Mengapa? Karena arus listrik terputus. Ya. Rangkaian listrik di lampu senter merupakan contoh rangkaian seri, ya. Itu berderet dia, ya. Lihat ini, perhatikan gambar rangkaian seri, ya. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Tadi seri berderet. Jika lampu satu padam, maka lampu 2 juga akan padam. L itu lampu. Ya. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias, ya. Lampu hias misalkan yang sering kita jumpai pada peristiwa Natal, ya, Nak, ya. Begitu. Nah, tugas IPA-nya Bu Pena halaman 158, yaitu nomor 1 dan 3. Sementara tugas bahasa Indonesia tadi sudah Ibu terangkan pada pembahasan slide sebelumnya. Terima kasih, see you next time.